Mari kita buka Alkitab kita, ada satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin saudara sering baca ayat ini, ya, tapi malam dan sore hari ini kembali kita akan baca ayat ini. Mazmur 119, kita akan baca bersama-sama di ayatnya yang ke-71. Mazmur 119 ayat 71. Sudah temukan semua? Amin. Yuk kita baca ini sama-sama. Setelah itu yang ketiga, kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bisa bilang amin? Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Pemazmur bilang bahwa aku tertindas itu baik. Kenapa pemazmur katakan ini? Dan kenapa pemazmur menulis ayat ini? Coba saya baca ayat ini dalam Alkitab terjemahan lama. Firman Tuhan bilang begini: baiklah padaku, aku telah teraniaya, supaya belajarlah aku akan segala syariatmu. Jadi ada tujuan kenapa Paulus pemazmur dia mencatat ayat ini. Ada tujuan di mana pemazmur dia menulis ayat ini. Tentu ya, semua ayat yang dicatat oleh Alkitab itu semuanya itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Amin. Ya, tetapi kenapa Roh Kudus memakai kehidupan pemazmur untuk ada ayat ini? Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Bukankah tertindas itu tidak enak? Bukankah teraniaya itu tidak enak? Amin. Saudara, tidak ada orang yang mau hidup dalam tekanan. Tidak ada orang yang mau hidup dalam situasi tertekan. Tidak ada orang yang mau hidup teraniaya. Ya, semua orang kalau ditanya pasti mereka ingin hidup bebas. Mereka ingin hidup yang tidak ada tekanan. Mereka ingin hidup tidak ada ikatan dan lain sebagainya. Tetapi pemazmur dia bilang bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Apakah pemazmur ini orang maaf yang 6:30 kurang 5? Kok tertindas enak? Kok tertindas itu baik? Kok tertindas itu bagus? Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, asalkan ada Tuhan, itu semuanya akan indah. Amin. Sekalipun dalam kondisi tertindas, sekalipun kita dalam hidup tertekan, sekalipun kita hidupnya teraniaya, tapi firman Tuhan katakan itu baik bagiku. Baik. Teman-teman lama bilang teraniaya. Waduh, hidup teraniaya, setiap hari tertindas, hidup dalam tekanan, hidup dalam aniaya dan lain sebagainya, tapi itu baik katanya. Yang pertama saudara bisa lihat di ayatnya ke-71 bagian B. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bisa bilang amin. Supaya aku belajar perintahmu. Supaya aku belajar syariatmu. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata pemazmur dia tulis ayat ini supaya dia lebih lagi belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Supaya dia lebih lagi belajar tentang syariat-syariat Tuhan. Makanya dia bilang tertindas itu baik, tertekan itu baik, teraniaya itu baik. Iya kan? Oh iya dong. Pemazmur dia catat begini bukan tanpa maksud, ada, yaitu itu tadi ayat yang kedua, bagian B, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bahkan dari ayat yang 72 firman Tuhan bilang, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Firman Tuhan yang saudara dan saya terima, firman Tuhan yang saudara dan saya miliki, itu lebih berguna daripada ribuan keping emas dan perak. Amin. Artinya ketetapan Tuhan itu berharga.
Firman Tuhan yang saudara dan saya terima, firman Tuhan yang saudara dan saya dengar, firman Tuhan yang saudara dan saya miliki, itu berguna lebih daripada ribuan keping emas, lebih daripada ribuan keping perak. Karena melalui ketetapan-ketetapan Tuhan, kita belajar banyak hal. Alkitab yang saudara dan saya miliki berisi ribuan firman Tuhan, berisi adalah firman Tuhan yang selalu memberikan kekuatan ya, ketika kita sedang mengalami ketakutan, selalu memberikan penghiburan ketika saudara dan saya sedang menghadapi kesedihan, selalu memberikan jalan keluar ketika saudara dan saya dalam kebimbangan. Amin. Makanya Pemazmuran tertindas itu baik, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan, supaya aku belajar syariat-Mu. Makanya Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Mungkin orang dunia bilang enggak enak, hidup tertekan, tapi firman Tuhan datang dalam kehidupan kita sore ini bahwa tertindas itu baik untuk apa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu, supaya aku belajar syariat-Mu. Keren ya? Ya. Jadi di dalam tertindas itu, dalam tekanan itu, justru kita belajar. Ketika kita tidak berdaya akibat tekanan, justru di situ Tuhan izinkan kita untuk kita lebih lagi belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Iya. Karena mungkin seringkali kita karena kesibukan kita, mungkin karena ada banyak hal yang membuat saudara dan saya kita tidak bisa belajar tentang ketetapan Tuhan. Tetapi melalui tindasan, tekanan, aniaya, kita akan belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan itu. Tertindas itu baik, teraniaya itu baik, dan kita belajar tentang perintah-perintah Tuhan. Ya. Ketika bangsa Israel hidup dalam tekanan, ketika bangsa Israel hidup dalam aniaya, mereka teriak kepada Tuhan, Tuhan kirim pemimpin, kami nggak tahan, kami nggak kuat, kami nggak mampu. Tuhan kirim Musa sebagai pemimpin bagi bangsa Israel yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka nggak tahan. Tetapi di dalam segala hal yang mereka alami pada waktu itu, mereka menyaksikan, mereka mempelajari setiap perintah-perintah Allah yang nyata dalam kehidupan mereka. Saudara, kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, bagaimana seorang yang bernama Paulus, ya, dia terlahir sebagai seorang yang kalau mungkin bahasa sekarang itu orang yang barbar, orang yang gak suka melihat orang lain itu beribadah kepada Tuhan, orang yang tidak suka melihat orang itu pergi ke gereja kalau zaman sekarang. Dia adalah salah satu anggota dari pemimpin Sanhedrin. Ya, dia adalah seorang pembunuh. Tetapi ketika Tuhan tangkap dia, Paulus bilang, apa yang menjadi kebanggaanku dulu, aku anggap rugi, aku anggap sampah karena pengenalanku akan Tuhan. Paulus mengalami aniaya, Paulus mengalami tertindas, Paulus mengalami tekanan justru ketika dia ikut Tuhan. Waktu dia belum mengenal Tuhan, dia kan seorang penganiaya. Dia seorang penganiaya jemaat, dia seorang yang dengan mudah akan mengeluarkan perintah untuk membuat orang lain tertekan. Tapi ketika Tuhan tangkap dia, dari Saulus menjadi Paulus, justru hidupnya berbalik juga. Bukan lagi penganiaya, tetapi dia menjadi orang yang dianiaya. Saudara bisa baca dalam mulai dari kitab apa itu, Kisah Para Rasul, seterusnya. Bagaimana perjalanan Paulus itu selalu menghadapi tekanan. Dia dimasukkan ke dalam penjara di Filipi. Dia sering kali kedinginan, tidak ada orang yang kasih pakaian dan lain sebagainya. Dia dianiaya
sebagainya. Tapi Paulus dia sukacita ketika dia terus mengabarkan Injil kebenaran. Dan dari sini juga Paulus dia belajar tentang ketetapan-ketetapan Allah. Tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Amin. Yang kedua, kenapa tertindas itu baik? Supaya saudara dan saya kita semakin mengerti rencana Allah, semakin mengerti kehendak Allah. Seringkali Tuhan izinkan kita untuk tertekan, Tuhan izinkan kita ada di posisi paling bawah untuk dia mengerti rencananya yang indah dalam hidup kita. Seringkali Tuhan izinkan kita ada di posisi terpuruk dulu. Seringkali Tuhan izinkan kita ada pada posisi yang paling tidak enak, paling tidak menyenangkan. Tetapi justru di situ Allah mau supaya saudara dan saya kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Kita belajar mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan tertindas itu baik. Untuk kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Untuk kita belajar mengerti rencana Tuhan yang indah. Saudara yakin bahwa rencana Tuhan itu indah? Ya saya katakan rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya itu pasti indah. Tapi kenapa kita rasanya itu tidak indah? Itu bukan dari segi Tuhannya, bukan dari segi rencananya Tuhan, tapi seringkali dari seginya kita, dari ilmunya kita, yang buat rencana Tuhan itu seolah-olah tidak indah. Saya mau jamin saudara, Yeremia 29 ayat 11 katakan, dan aku mengetahui rencana apa padaku untuk kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Itu pasti terjadi. Tapi kenapa yang kita alami bukan damai sejahtera? Yang kita alami itu bukan sesuatu yang enak. Justru yang saya alami itu gak enak. Itu bukan dari versinya Tuhan. Yang bikin rencananya gak indah, itu bukan karena Tuhannya. Yang setuju bilang amin. Tapi justru dari kitanya. Ingat ya, Ayub pasal yang ke-42 kalau nggak salah. Firman Tuhan bilang tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Lalu kalau misalkan rencananya gagal, kita salahkan Tuhan? Bukan. Kalau Tuhan sudah bikin rencana, itu pasti indah, pasti damai sejahtera, pasti sukacita. Tapi kenapa rencananya gagal? Bukan rencananya Tuhan yang gagal, kita yang menggagalkan. Kita yang dari segi kita yang bikin rencananya itu yang harusnya indah jadi jelek, yang harusnya damai sejahtera jadi berantakan. Padahal perhatikan, tertindas itu baik supaya kita semakin mengerti rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Jadi ketika Tuhan merancangkan sesuatu, ketika Tuhan memplanning sesuatu, Tuhan sudah tahu ujung dari rencananya ini, tujuan akhir dari rencananya ini, itu pasti indah. Sudah pasti sudah. Tuhan beda sama kita. Kalau kita berencana, kita nggak tahu ujungnya akan seperti apa. Tapi kalau Dia merancangkan sesuatu bagi hidup saudara dan saya, dari titik nol sampai titik terakhir, Tuhan tahu rencananya akan terjadi seperti apa. Tapi kita yang membuat rencana, rencana yang indah itu hancur. Ketika Allah menciptakan alam semesta, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka Kejadian pasal yang pertama, Allah menginginkan bahwa rencananya Allah punya kerinduan. Allah menciptakan langit dan bumi itu untuk sebuah kesempurnaan. Amin. Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan benda-benda penerang, Allah ciptakan tumbuhan, tanaman, hewan dan lain sebagainya, dan terakhir Allah menciptakan manusia.
mulai dari penciptaan sampai penciptaan manusia ini, dari hari pertama sampai hari yang ketujuh, Allah istirahat. Itu sempurna, saudara. Tapi kenapa sekarang ada dosa? Itu tadi, Adam dan Hawa diperdaya oleh ular, sehingga dosa mulai ada. Rencana Allah yang sempurna rusak. Apakah Allahnya yang salah? Bukan. Apakah Allah nggak becus? Bukan. Tetapi kehendak bebas manusia yang menghancurkan itu semua. Padahal apa yang Allah lakukan itu untuk sesuatu yang indah. Makanya tertindas itu baik supaya aku mengerti rencana Tuhan. Berapa banyak dari antara saudara dan saya, bahkan saya pribadi pun seringkali mengalami hal-hal seperti itu. Rencana Tuhan yang indah itu seringkali rusak karena ego saya. Padahal harusnya bagus, padahal harusnya indah. Udah pasti, saudara. Tapi kenapa akhirnya nggak indah? Ya karena kita. Nah, makanya Allah izinkan supaya kita tertindas, supaya kita hidup di bawah tekanan, supaya kita ada posisi paling bawah, supaya kita mengerti rencana ini, rencana Dia yang paling indah. Amin. Amin. Saudara ingat ya ayat itu, Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Iya kan? Semuanya indah kan kalau Tuhan yang rencanakan. Dan kita jalaninya seturut maunya Tuhan, itu pasti indah. Tetapi kalau ternyata nggak indah, bukan karena Tuhan, tapi karena kita. Sesuatu yang indah itu rusak, sesuatu yang berharga itu rusak, sesuatu yang luar biasa itu tidak terjadi. Makanya tertindas itu baik, supaya aku mengerti rencana Tuhan yang indah. Ya. Jadi nikmati apa yang sedang saudara dan saya alami hari ini. Nikmati setiap proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya, supaya kita semakin mengerti rencananya yang indah itu. Makanya tertindas itu baik bagiku, supaya kita mengerti rencana Allah. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa tertindas itu baik? Untuk menekan kesombongan kita. Ya. Jadi seringkali Tuhan izinkan kita ada di posisi paling bawah. Seringkali Tuhan izinkan kita ada di posisi terpuruk. Tujuannya untuk menekan kesombongan kita, ego kita, yang membuat rencana tadi, rencana yang indah itu hancur berantakan. Kesombongan seringkali membuat kita tidak bisa melihat masa depan yang indah. Kesombongan kita seringkali membuat kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya. Seandainya bangsa Israel waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir, mereka taat, mereka tunduk, mereka tidak sombong, maka mereka akan melihat sebuah perjalanan yang indah. Keras kepala, tegak tengkuk, itu kan sebuah kesombongan, saudara. Padahal setiap hari bangsa Israel keluar dari Mesir, dalam perjalanan mereka, itu mereka setiap hari dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat mujizat demi mujizat. Setiap hari Allah menyatakan dirinya kepada mereka, seolah-olah Allah bilang, tenang, saya akan bareng sama kalian. Tapi apakah bangsa Israel melihat itu? Enggak, saudara. Kenapa? Sombong, tegak tengkuk, keras kepala. Apa sih yang Allah nggak bisa perbuat buat bangsa Israel? Semua Allah bisa lakukan, saudara. Mereka kehausan, ya. Allah nggak suruh mereka cari air minum, enggak. Mereka bilang, Musa, kamu mau bunuh saya di sini?
Kami haus, woi di Mesir itu banyak minuman. Apa Tuhan bilang, Musa suruh bangsa Israel pergi cari minum? Enggak. Tuhan cuma bilang sama Musa apa yang ada di tongkat, yang di tangan, tongkat. Musa pukul batu itu keluar air. Ketika bangsa Israel mau minum ternyata airnya pahit. Tuhan bilang lemparkan kayu. Air yang pahit itu berubah menjadi mani, berubah menjadi air yang bisa diminum. Ketika mereka lapar, Allah kirim ya mana dan burung puyuh. Itu setiap hari, saudara. Jadi perjalanan bangsa Israel dari keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, itu mereka dihadapi dengan mujizat demi mujizat. Tapi karena kesombongan mereka, Tuhan bikin mereka berputar-putar 40 tahun. 3 generasi mati di padang gurun. Kenapa? Sombong. Keras kepala, itu kan nggak mau diajar, nggak mau menerima pengajaran. Tegar tengkuk, itu kan karena dewek. Makanya Tuhan izinkan mereka ya, berputar 40 tahun. Tapi dalam 40 tahun itu pun sebetulnya Allah tetap bersama mereka. Dalam perjalanan itu pun Allah ada bersama mereka. Paulus dalam 1 Korintus bilang, ya ada duri di dalam dagingnya. Tuhan izinkan itu terjadi, ya supaya Paulus tidak sombong. Tertindas itu baik supaya kita mengerti rencana Allah. Tertindas itu baik supaya ia menekan kesombongan kita. Jadi kalau saudara dan saya ingin terus melihat rencana Allah yang indah, kalau saudara dan saya ingin terus melihat masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan rumah tangga, keluarga, dan pelayanan kita, ya biarlah Allah menekan kita, menganiaya kita, menindas kita, mengizinkan itu terjadi, supaya kita semakin mengerti rencana Allah yang indah dalam hidup kita. Dia menekan kesombongan kita, keangkuhan kita, keras kepala kita, ketegar tengkukan kita, supaya kita bisa melihat rencana Allah yang indah. Tapi kalau kita tidak melihat itu, berarti bukan Allah yang salah, kita yang salah. Ketika Ayub mengalami cobaan demi cobaan, tekanan demi tekanan, masalah demi masalah, apakah Ayub menyalahkan Tuhan? Tidak. Tidak keluar satu kata pun dari mulut Ayub, dan dia katakan, Tuhan, kau salah. Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Ayub, supaya Ayub semakin mengerti rencana Allah yang indah, rencana Allah yang luar biasa. Saudara bayangkan, semuanya habis, apa yang mau dia banggakan? Apakah dia masih tetap percaya Tuhan atau tidak? Itu pilihan Ayub pada waktu itu. Bayangkan istrinya pun bilang, kutukilah Allahmu, matilah. Jadi Ayub sebetulnya sudah tidak ada pilihan lain. Kutuki Allahnya atau tidak. Dan Ayub memilih untuk tetap mengucap syukur kepada Allah. Padahal Tuhan izinkan tekanan itu terjadi, saudara. Aniaya itu terjadi, masalah itu terjadi. Mungkin dalam 1 hari. Ya, dalam 1 hari Ayub harus kehilangan semuanya. Kalau pepatah dunia sudah jatuh tertimpakannya, nah itu Ayub. Kambing dombanya habis, budak-budaknya mati semua. Belum sampai di situ, anak-anaknya pun mati semua. Hanya tertinggal istrinya satu-satunya. Tapi apakah Ayub menyalahi Allah? Apakah Ayub berkata, Tuhan, ada yang salah dengan Tuhan? Enggak. Sampai akhirnya di Ayub pasal yang ke-42, saudara bisa baca di sini, Allah memulihkan Ayub
Dan dia lipat gandakan kekayaannya, dia lipat gandakan budak-budaknya, dan dia buat anak-anak Ayub menjadi anak-anak yang paling ganteng, yang paling cantik pada masa itu. Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Ayub bilang, Ayub merasa sekalipun dia dianiaya, sekalipun aniaya itu Tuhan izinkan, tertindas itu Tuhan izinkan, tapi Ayub tetap melihat Tuhan. Amin.